Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih kemurahan, penuh dengan karunia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Saudaraku, Mazmur Daud ini sangatlah menarik saudara. Daud mengatakan bahwa dia menemukan dirinya berjalan di dalam lembah kekelaman. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia berjalan di dalam lembah kekelaman tersebut secara kebetulan, melainkan dia mengatakan bahwa dia berjalan di dalamnya oleh karena dituntun oleh Tuhan. Daud mengikuti pimpinan Tuhan, tetapi dia malah menemukan dirinya berada di tengah-tengah sesuatu yang buruk, seperti lembah kekelaman, saudara. Hal inilah kebenaran yang saya ingin setiap dari kita ketahui hari ini, saudara. Mengikut Tuhan dan melakukan apa yang benar bukan berarti hidup kita akan selalu lebih enak. Terkadang, justru karena mengikut Tuhan dan melakukan apa yang benar, kita akan menemukan diri kita sampai pada situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya saudara, seperti ketika kita mengikuti Tuhan dan memilih untuk jujur dalam bekerja di tengah tim yang korup, kita dapat difitnah dan kehilangan pekerjaan kita. Ketika kita mengikuti Tuhan dan memilih untuk menolak ajakan teman kita untuk pergi ke tempat yang tidak benar, lama-lama kita dapat dijauhi oleh teman kita tersebut. Saudaraku, terkadang kita dapat menemukan diri kita berjalan di lembah kekelaman oleh karena kita mengikuti pimpinan Tuhan seperti Daud. Daud mengatakan bahwa sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Selama dia berjalan karena pimpinan Tuhan, dia tahu dia akan baik-baik saja. Karena dia percaya bahwa tangan Tuhan yang akan menyertai dia di tengah-tengah lembah kekelaman itu. Dalam kata lain, Daud mengatakan lebih baik berjalan di dalam lembah kekelaman bersama dengan Tuhan daripada berjalan di padang rumput yang subur tanpa Tuhan. Inilah arti dari mengikut Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Mengikut Tuhan kemana saja Dia membawa kita, bahkan ke tempat-tempat sulit sekalipun. Dan hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dilalui oleh Daud saja, saudara, melainkan dilalui oleh tokoh Alkitab yang lain.
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan apa yang benar, yaitu menolak untuk menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu, mereka diancam Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun mereka malah mengatakan kepada raja bahwa mereka tetap hanya akan memuji Tuhan Allah mereka. Dalam kata lain, mereka mengatakan bahwa lebih baik mereka berada di dalam perapian bersama dengan Tuhan daripada berada di luar perapian tanpa Tuhan. Contoh lainnya adalah pengikut Tuhan yang bernama Musa, saudara. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Dia akan memberikan kepadanya dan kepada bangsa Israel tanah perjanjian. Namun Tuhan menambahkan bahwa Dia tidak akan ikut bersama-sama dengan mereka. Lalu Musa membalas Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran 33 ayat yang ke-15. Dalam kata lain, Musa mengatakan tidak ada gunanya ke tempat yang lebih enak jika Tuhan tidak ada di dalamnya. Lebih baik kita berada di tempat yang lebih tidak enak, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, hari ini hari yang baru, hari yang indah. Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pengikut Tuhan yang benar seperti Daud, seperti Musa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang selalu setia mengikut Tuhan kemanapun Tuhan membawa kita, membawa mereka, saudara. Marilah kita memuliakan namanya dengan ucapan syukur, baik di tengah keadaan enak maupun di tengah keadaan yang tidak enak. Jangan sampai kita lebih memilih untuk keluar dari pimpinan Tuhan hanya untuk keadaan enak sementara. Tetapi marilah kita setia mengikut Tuhan, bahkan ketika Dia memimpin kita ke tempat-tempat yang sulit. Percayalah, saudaraku, kita percaya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah memimpin kita berjalan melalui lembah kekelaman untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menunjukkan betapa kuatnya Tuhan dan membawa kita ke tempat tujuan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup ini. Meskipun terkadang kami berada di dalam lembah kekelaman, namun Tuhan bersama dengan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga kami tidak takut menjalaninya. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hari yang baru ini, berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami. Jadikan kami hari ini beruntung dan berhasil. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang ajaib dan sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka dan mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, bangsa kami, yang saat ini menghadapi berbagai macam persoalan. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati anak cucu kami. Biarlah mereka boleh merasakan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.